Bismillahirrahmanirrahim. Lilmuttaqina mafaza. Lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Badan kontak Majelis Taklim hidup subur bersama. 1, 2, 3, ya. Badan kontak Majelis Taklim, tempat kumpul bersama muslimin Indonesia, beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu, bersatu padu, kreatif damai, muslimin Indonesia, beramal dan bertakwa. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mungkin kita akan terus ini, ya Pak Ikrimah ya, akan terus kita melakukan sosialisasi. Kenapa angka HIV/AIDS sudah menaik lagi? Nanti bisa Ibu dengarkan dari Bapak beliau, Bapak Ikrimah, bahwa luar biasa sekarang narkoba HIV/AIDS.
KDRT ini ada hal-hal yang barangkali menjadi sesuatu yang tidak terlalu terbuka. Karena apa? Yang saya tahu, ibu-ibu kalau sudah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga selalu menyembunyikan diri, takut aib, ya malu, ya kan? Meskipun sudah babak belur. Bagi ibu-ibu yang melihat keadaan ini, ibu jangan pula ikut diam. Sampaikan kepada yang ini ada dinas PPA atau sampaikan kepada saya. Bu, di sana ada KDRT ini. Nanti boleh saya tunggu ya. Ibu sekalian, saya mau tahu dulu nih, siapa di antara kita yang hadir di sini pernah ikut sosialisasi atau pelatihan tentang HIV dan AIDS? Coba angkat tangannya. Kalau sudah ada yang pernah. 1, 2, 3, 4, 5. Belum banyak sekali ya. Jadi kalau saya ulang yang 5 orang ini maklum saja lah ya, ulang materinya ya. Ibu sekalian, karena kita ini masa coronanya udah mulai turun sekali, dan kalau kata Bill Gates katanya habis Omicron ini akan ada flu biasa, gitu ya. Jadi bagi yang sudah vaksin dan sebagainya, ya insya Allah kita ini sudah relatif lebih kuat lah. Dan kita masih terus saja menjaga diri agar supaya tidak terinfeksi terinfeksi flu, sehingga kita itu bisa beraktivitas, bekerja, beribadah dengan baik. Bapak sekalian, bapak-bapak ini berapa orang? Cuma 1, 2, yang ganteng-ganteng cuma 5 orang di sini ya, nggak banyak Bu ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, apakah saya akan mulai dari satu pertanyaan, apakah itu HIV dan AIDS? Karena kita itu sering dengar saja, tapi kita belum tahu apa itu HIV dan AIDS. Nah, kalau di brosur ini bisa ibu baca nanti, tapi saya akan sampaikan, HIV itu adalah satu singkatan, bahasa Inggris singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV ini adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu terjemahannya langsungnya bebasnya Bu, virus ya, Human Immunodeficiency Virus, virus yang mengurangi imunitas kekebalan tubuh manusia. Nah, itulah arti dari HIV itu. Jadi HIV adalah virus, macam kita nih COVID ya, coronavirus. Ini nama virusnya adalah HIV, yaitu virus yang masuk ke dalam tubuh manusia dan dia mengurangi imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Nah, AIDS itu apa lagi? Kalau gitu, AIDS itu adalah singkatan juga Bu. AIDS adalah A-nya itu adalah acute, kemudian I-nya adalah immune, kemudian D-nya adalah deficiency, S-nya itu adalah syndrome. Ya kan, yang muncul akibat dari imunitas tubuh manusia yang sudah akut kekurangannya. Jadi kalau sudah kekurangan sekali imunitas tubuh dalam manusia itu akan muncul gejala-gejala yang timbul. Nah, apakah gejala-gejala yang timbul itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ibu sekalian, AIDS itu kalau Sukses ya Mas. Sukses gini lah. Benar sini dulu, ini ketua BKMT Medan. Ini ketua BKMT Medan. Ketua BKMT Medan dengan ketua panitia Harlak 41. BKMT Maju Jaya. Ibu ketua Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang berbahagia ini kita ketemu dengan Ketua BKMT Sumatera Utara ya? Iya. Dengan Ibu Rosmawati Harhab. Untuk itu kita akan bertanya-tanya dengan beliau, bagaimana sih BKMT di Sumatera Utara ini yang pada awalnya sudah tahun 81 ya Bu ya, dari 1 Januari ya kan, dulu dari Jakarta itu memang sudah ada hingga sekarang ini. Untuk itu kita tanyakan dengan beliau, bagaimana BKMT yang ada di Sumatera Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Apa? Saya Heri Bu. Heri ya, dari Masjid Subul Salam Mabar. Terima kasih Bapak yang telah sudi barangkali ketemu saya di
Gedung Melayu ini selesai-usainya kami melaksanakan kegiatan sosialisasi HIV/AIDS dan KDRT yang merupakan kegiatan sebelum milad BKMT ke-41, karena kami milad ke-41 itu pada 1 Januari 1981. Terus saya sampaikan, Pak, sebenarnya bukan milad BKMT Sumatera Utara, tetapi BKMT itu terbentuk pada 1 Januari 1981 di Jagodetabek di Jakarta, yang disponsori, diproklamatori oleh Ibu Profesor Dr. Haji Tuti Alawiyah MA. Beliaulah sebenarnya pendirinya. Yang tadinya awalnya kita ketahui bahwa jauh-jauh sebelum kita masih remaja, bahwa majelis taklim itu ada di mana-mana. Ada di surau, ada di beberapa rumah. Bagaimana ibu-ibu ini selain sebagai ibu rumah tangga, beliau ingin eksis menimba ilmu dengan mengumpulkan beberapa teman yang pada waktu itu hanya membaca Yasin ataupun mengaji. Itu saja sebetulnya pada awalnya. Tetapi dengan perkembangan zaman, para ustazah di Jakarta melihat bahwa begitu banyak majelis taklim tetapi tidak terkoneksi dengan keadaan yang terjadi kekinian, sehingga yang dibahas ada mengaji, kemudian arti membaca Yasin. Jadi perlu barangkali diakomodir, dibentuk suatu wadah. Jadi wadah daripada majelis taklim itulah dibentuk Badan Kontak Majelis Taklim yang lahir pada 1 Januari 1981. Setelah itu seluruhnya terbentuk di seluruh Indonesia sekarang, termasuk di Sumatera Utara. Sumatera Utara sendiri baru berusia sekitar 30 tahun. Baru 30 tahun. Jadi sebenarnya itulah wadah dari majelis taklim yang diberikan agar majelis taklim ini membahas kajian sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, tidak hanya mengaji atau baca Yasin, tetapi membahas yang misinya dakwah. Kalau kita mengatakan dakwah pada saat zaman dahulu itu adalah hanya dakwah tentang agama. Makanya BKMT itu membentuk beberapa program bidang-bidang. Ada bidang sosial kemasyarakatan, ada bidang organisasi, ada bidang kesehatan, ada ekonomi, pelatihan dan pendidikan. Jadi untuk menjadi sehat atau bisa bertakwa itu yang tujuannya takwa, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah itu menuju kita sebagai umat yang takwa. Untuk takwa itu harus sehat, harus ekonomi juga terini kan. Jadi ini garapan-garapan dari bidang BKMT. Jadi peduli kepada sesama kawan yang ketika ada fakir miskin di sebelah kita, kita peduli. Misalnya ada bencana, kita peduli, ya. Di sana ada bidang sosial kemasyarakatan. Jadi ada beberapa bidang. Kalau di sini ada 6 bidang, di Jakarta itu ada 11 bidang. Ada bidang pelatihan, bagaimana meningkatkan kualitas daripada pengurus termasuklah hari ini, supaya ibu-ibu ini ngerti KDRT itu apa dan bagaimana cara menanggulanginya. HIV itu yang sekarang sudah marak, seperti tadi kan pembicaranya adalah Ketua Penanggulangan AIDS Sumatera Utara, supaya tahu kita melakukan ini kepada anak-anak remaja kita. Jadi programnya banyak, Pak. Ya, itulah sebagian dari bidang-bidangnya. Kita juga membentuk remaja. Saya harapkan Bapak bisa nanti sebenarnya kita punya barisan muda BKMT, karena kita harapkan kalau ibu-ibu ini mungkin sudah tidak terlalu terkompensasi dengan hal lain. Bagaimana anak remaja ini kita bimbing, ya kan? Jadi ada grup remaja yang kita bentuk, tapi ini masih kelihatannya masih belum terlalu ini, karena memang dari remaja masjid. Kalau Bapak mau bentuk di sana, Pak, kita kerjasama supaya bagaimana remaja kita jangan kesana kemari. Kita ini aja, kita bimbing, kita bina, ya, supaya mereka itu menjadi orang-orang yang benar-benar mengetahui bahwa di sekelilingnya banyak sebenarnya yang harus dia antisipasi, bagaimana mental spiritualnya kuat, ya, dari segi agama, dari segi psikologis. Terus saya juga psikolog, Pak, jadi memang seperti tadi itu banyak hal yang bisa kita berikan kepada anak remaja, bagaimana dia memanfaatkan kreativitasnya, itu yang kita harapkan ke depannya. Tapi kami memang baru bentuk sekitar sebulan, ya, tapi masih belum ini, kelihatannya sulit remaja ini.
Makanya kita berusaha kalau Bapak nanti punya remaja masjid, bisa kita nanti coba bekerja sama membentuk suatu barisan muda di sana. Karena kami umumnya perempuan ini, jadi ibu-ibu ini sebenarnya. Tapi kalau di Padang Pak udah hampir semua laki-laki, ketua-ketua kecamatannya. Jadi ada di kecamatan, ada di kelurahan ini Pak, ada di grassroots. Jadi ibu-ibu lah pada umumnya. Jadi harapan kita, kami pun juga bermitra dengan dinas-dinas terkait ya, yang memberikan kepada seperti dinas PPKB. Beliau mengajak kita sebagai tokoh masyarakat ikut memberikan penyuluhan ke desa-desa, karena mereka merasa orang-orang yang tokoh agama ini bisa menyampaikan satu ayat agar mengikuti KB bagaimana hidup sehat ya. Jadi banyak kita bermitra dengan dinas pendidikan, dengan dinas PPKB, dinas pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan. Jadi inilah yang kita lakukan, bagaimana umat-umat kita ini cerdas ya, religius ya, termasuk ibu-ibu lah sekarang ini yang jadi ibu rumah tangga, istri dari suami, tokoh masyarakat bisa lebih baik, lebih cerdas, sehingga kalau ibu-ibu katanya baik maka negara baik. Benar. Ya, jadi ibu-ibu ini boleh ikut berorganisasi untuk yang baik ya, jangan untuk yang selfie saja kan gitu ya. Saya udah tahu, jadi mereka ini harus juga diberikan edukasi. Hari ini beliau KDRT memang udah tadi sampai sosial, nanti KPA ini akan melatih gitu kader ya. Jadi di harapan pemerintah memang kita melalui organisasi ini membantu mereka sampai ke akar rumput karena kita kan. Jadi inilah Pak yang kami lakukan dengan usia yang sudah lansia, tetapi bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain. Itu barangkali Pak, kalau memang ada nanti kita bisa kerjasama, saya ada nomor HP, nanti minta sama Bu Lisa, saya kasih tahu sekarang boleh apa yang mau Bapak buatkan. Kadang-kadang kita sekali-sekali ke sana, karena kami setiap hari, setiap puasa kami melakukan Safari tour. Safari tour, memberikan bantuan sembako ya. Jadi kalau daerah Bapak tuh ada yang susah-susah, kita berikan berapa paket, nanti kita lakukan di sana. Kita dulu adakan dulu sholat atau apa, baru kita Bapak menghimpun siapa-siapa yang dikasih, kami serahkan ke Bapak. Alhamdulillah. Seperti itulah Pak. Ini ada yang saya perlu pertanyakan dengan Ibu. Jadi kan warga masyarakat ini Bu ya kan, yang di kabupaten kota lah misalnya kan. Ini kan kita di Kota Madya Medan, Ibu di provinsi. Artinya masyarakat yang di kecamatan, kelurahan kan tidak paham ini. Iya. Artinya bagaimana orang mau bergabung atau mengikuti jalur ini ke BMT? Apakah ada di kecamatan kami itu sudah terbentuk atau gimana Bu di Medan Deli ini? Seluruh kecamatan di Kota Medan sudah terbentuk BKMT-nya. Itu tadi ada ketua BKMT Medan yang membawahi kecamatan. Seluruh kecamatan. Saya kan kabupaten kota. Benar. Ya. Semua ada Pak. Jadi memang menurut hemat saya, masuk BKMT ini nggak ada ruginya, banyakan bermanfaatnya. Karena saya juga nggak mau ibu-ibu ini hanya kumpul, habis itu cerita-cerita, enggak. Saya maunya pinter-pinter, jadi bisa paling tidak keluarganya bisa dihandle ya. Benar Bu. Nah dari segi apapun ya kan, dikasih dia edukasi, paling tidak lah, kalaupun ini menangkapnya, paling tidak untuk keluarganya dia bisa. Artinya kan begini Bu, kelompok-kelompok perwiritan ibu-ibu, nah yang kita himpun di sana kan mereka akan tahu siapa sih ini, siapa sih ketuanya. Nah dalam hal ini kan kita belum ketemu dengan beliaunya. Belum ya. Artinya kita nanti ketemu bagaimana sosialisasinya dan masyarakat akan tahu bagaimana fungsinya. Kita mengaji sore kita tingkatkan lagi, ibu-ibunya mengajar di sana kan, inilah fungsinya Bu. Terus di ranah sosial lah Bu, apa yang telah dibuat lah untuk BMT? Ini sekarang kita melalui BKMT Kota Medan sedang membentuk koperasi. Jadi sekarang stokisnya udah ada. Kalau Bapak di sana, saya nggak tahu di Sudah. Medan Deli ya. Kita sudah Udah ada sudah stokisnya. kita sudah ada. Jadi Bu, salah satu produk kita itu kita adalah produsen sabun, MAM. Nah itu produksi kita asli. Bisa Nah Bapak artinya kan kita
mau menjaring bagaimana umat Islam ini memakai produknya orang kita Islam. Iya. Artinya bukan non Muslim tidak boleh, tidak membatasi. Tapi inilah produksi kita, anak bangsa. Oke. Di saat pandemik ini kita sudah membuat itu, Bu. Oke. Kita pun sudah sounding ke Dinas Koperasi Kota Medan. Oke, jadi Nah, artinya kan ketemu dengan ibunya ini. Oke. Bagaimana ini produk ini kita bisa berkembang lagi. Oke, jadi bisa diinikan, bisa di sounding nanti ke koperasi. Ada hal yang penting Pak, kalau bisa. Sekarang ini karena halal ini sudah merupakan satu ketentuan yang udah dikeluarkan undang-undangnya, ya kan? Bapak sebenarnya dengan melalui koperasi, Bapak daftar aja nanti semua produknya, nanti dia banyak bantuan dari koperasi itu sebenarnya ya, untuk bikin apa namanya itu bungkusnya apa namanya itu packingnya. Benar. Ini nih. Kita tanya lagi dengan ibu yang kita cintai ini hari ini. Kita lihatlah beliau ini usianya sudah menginjak 70 tahun. Tapi bagaimana begitu energiknya, begitu sosialnya dengan masyarakat, dan kita ingin tahu ibu-ibu yang di mana saja. Bagaimana dan rahasianya, apa rahasianya itu? Mohon Bu Ibu. Sebenarnya kalau umur ini pastilah itu akan bertambah ya. Tetapi bagaimana kita menyikapinya saja ya kan. Kalau menurut saya ya tetap kesehatan diutamakan, menjaga makanan udah pasti ya. Ya kalau kita sudah umur seperti ini mungkin makannya jangan terlalu banyak ya, karena gerakan kita sudah kurang ya, jadi tidak terjadi penumpukan kolesterol kan. Tapi yang paling penting bagaimana pikiran kita nih tenang, nyaman. Itu salah satu kuncinya adalah keikhlasan. Ikhlas kita menerima, ikhlas kita melakukan apa saja. Nah, di dalam hal ini saya terus terang aja, sebenarnya saya di usia dulu tuh kan saya pegawai Pak, ASN saya Pak di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan? Iya, provinsi. Kalau dulu saya barangkali bekerja ada uang, gaji, kalau pergi barangkali turne dapat uang di hotel. Kalau sekarang ini kita malah mengeluarkan uang, kemudian kita harus naik mobil 13 jam kalau ke Madinah, ke Tapsel ya, kemudian kita ini. Tapi karena kita tujuannya ibadah, bagaimana mencerdaskan ibu-ibu ya kan, memberikan sesuatu yang dia menjadi baik, itu ada kepuasan yang sangat memberikan kekuatan buat kita sehingga kita sehat. Walaupun berjam-jam di jalan, tapi kita sehat. Saya juga heran, itu kan semua datangnya dari Allah. Tapi salah saya pikir kuncinya adalah ikhlas, tidak terlalu memikirkan yang tidak-tidak ya. Kita tetap ajalah kita untuk amal ibadah. Karena duanya hidup nih, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah itu adalah ibadah kita kepada Allah. Sholat segala. Hablum minannas bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Kuncinya itu aja. Nggak ada yang lain. Sederhana, asal kita bisa menyikapinya. Saja berkali Pak. Dan waktu kita barangkali bisa bekerja sama, silakan saja kita berwa-waan. Nanti kapan-kapan kami ke masjid Bapak. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak ibunya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia, kesehatan, keselamatan, dan Allah akan mengganjar pahalanya kelak. Amin. Ya Insya Allah. Dengan pertemuan dengan Bapak juga yang sehat ya, jadi bisa barangkali di usia umur ini kita bermanfaat buat orang lain, dan kita selalu kepada serah diri pada Allah. Jadi dengan bermanfaat dengan masyarakat, hablum minallah dengan hablum minnas, hanya itu saja kuncinya dari beliau. Dan itu adalah suatu inovasi bagi kita, bagi ibu-ibu. Jangan lupa hablum minannasnya dikuatkan seperti ibu kita yang di samping kita ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatannya, terpanjang umurnya, dan ridho Allah semuanya. Amin, ya Jadi kita tutup channel ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Jadi nomornya Bu? 0812. Periksa kesehatan, bagaimana caranya? Apa aja ini Bu? Ini banyak 10.
Yang belum break, Mom. Sabun cuci piring. Belum. 75.000 tambah. Oh betul lah 75.000. Waalaikumsalam. Ini Ini tinggal lihat kan, Pak. 15 Bu, Ini warung-warung ini. dua dapat 3. 15. Yang ini warungnya beda warung. Ingat Kita ketemu dengan Ibu Lisa Apianti. Beliau tadi mengisi acara di bagian psikologinya. Untuk itu kita tanyakan dengan beliau bagaimana beliau bergabung di sini. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bisa bicarakan Bu bagaimana Ibu tergabung di lembaga ini? Ya, awalnya sih saya karena sudah kenal sama ketua kita dari BKMT kan, sama-sama kakak kelas di Medan area. Nah, saya sering diminta untuk jadi narasumber di acara BKMT. Nah, kemudian saya bilang gini, daripada saya artinya dibayar-bayar terus sama BKMT gitu, udah saya gabung aja di BKMT gitu. Nah, ternyata beliau ya udah gitu, menyambut dengan baik juga gitu. Nah, saya itu mulai bergabung tahun 2019. Jadi belum lama sih saya bergabung. Cuman saya banyak beberapa program-program yang saya sampaikan ke beliau gitu, dan alhamdulillah beliau menyambutnya gitu. Jadi seperti kemarin itu kita ada public speaking, saya bilang ini perlu ibu-ibu ini diajarkan karena jangan sampai hanya saya dan ibu ketua saja yang jadi narasumber gitu, karena semua akan punya mungkin semua punya potensi ibu-ibu, cuman tidak tergali. Nah ini jadi saya buat waktu itu ada pelatihan public speaking. Nah kemudian juga ada juga pelatihan nama peer educator ya, pendamping sebaya itu khusus untuk anak muda gitu. Nah untuk apa? Saya bilang tujuannya adalah kita mungkin yang sudah kalau saya bilang jelita dan lolita, jadi jelang 50 tahun dan lolos 50 tahun itu kan mungkin secara fisik sudah mulai agak terbatas gitu ya. Nah, kenapa tidak anak-anak muda juga kita berdayakan mereka untuk bisa menyampaikan atau menyiarkan informasi kebaikan gitu. Dan akhirnya Bu Ketua menyambut itu gitu. Nah, itu ya udah buat ini bagaimana sistemnya. Akhirnya itu terbuat, itu juga sudah. Dan hari ini juga Ibu Ketua memang bilang gimana ya kalau milad ini gitu kan, ada pramiladnya, terus langsung saya nyambut aja gitu. Oke, kita buat gini, dan kebetulan saya sama Pak Bang Noval itu kenal, saya langsung kontak, jadi waktunya hanya 13 hari ini. Ya alhamdulillah beginilah dia kondisinya gitu ya. Karena memang season cepat aja, dan tadinya juga sebenarnya untuk mengisi narasumber KDRT itu bukan saya. Itu diminta dari pemberdayaan perempuan. Ternyata karena ada sesuatu hal, nah akhirnya Ibu Ketua ini siapa ini gitu. Saya bilang oke, saya backup. Jadi tadi itu memang saya backup gitu. Jadi agak hiwar-hiwir saya gitu kan untuk ini kesana gitu mikirnya, tapi alhamdulillah bisa terfokus juga saya untuk yang acara tadi itu gitu. Jadi itulah artinya mulainya saya masuk ke BKMT itu dari saya kenal, memang sudah kenal sama Ibu Ketua, dan saya sering diminta untuk menjadi narasumber kalau ada pelatihan-pelatihan di BKMT. Jadi sejauh ini Bu, di BKMT ini kan ada di provinsi, artinya Ibu kan duduk di provinsi. Iya. Tapi bagaimana kalau yang di Kota Medan dan di kecamatan? Ataukah memang orang-orang seperti Ibu diturun sertakan untuk pelatihan-pelatihan, tak buat program apa yang di kecamatan untuk tahun 2022 ini? Apa sih planning rencananya? Kalau ini kalau kami itu sudah ada masing-masing ya Pak ya. Artinya kalau Medan itu sudah punya wilayah masing-masing, mereka punya domainnya masing-masing gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa mencampuri program mereka. Tetapi kalau mereka melibatkan, program sudah jadi, mereka melibatkan kita, itu bisa kita lakukan. Namun untuk kita bisa ikut di situ membuat program, terlibat memang tidak, kecuali mereka mengikut sertakan kita. Itu yang memang sudah ada wilayahnya masing-masing, domainnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mencampuri gitu.
BKMT ini kan sudah 41 tahun berada di kalangan kita. Mungkin ibu-ibu yang di pelosok sana, di ranah-ranah kelurahan dan kecamatan kan itu belum tahu apa sih program. Karena perwiritan ibu-ibu itu sana kan lebih gesit, lebih ingin tahu. Makanya sebenarnya dari Sumut sudah ditekankan untuk wilayah Kota Medan dan kecamatan dan kelurahan untuk membuat itu kan Bu. Iya. Tapi suatu saat orang-orang itu kan ingin tahu, karena dengan program yang dilakukan hari ini seperti masalah air, sosiologi, masalah KDRT, kadang-kadang kan tidak menyentuh ke sana. Jadi apa yang solusi yang diberikan untuk wilayah misalnya tanggung jawab Kota Medan, kabupaten kota lain? Jadi inilah sebenarnya tanggung jawab wilayah. Jadi memberikan edukasi ke masing-masing kabupaten kota. Jadi, nanti diharapkan kabupaten kota juga akan menyampaikan itu ke kecamatan. Jadi sistemnya itu kayak multi level gitu. Kita karena kalau kita sendiri dari wilayah itu langsung sampai ke kecamatan, sampai ke desa itu juga tidak mungkin gitu. Karena ini kan sudah ada jenjang-jenjangnya. Benar. Jadi berjenjanglah kita dari wilayah, kemudian nanti ke kabupaten kota, kemudian kabupaten kota ke kecamatan. Nah, kecamatan ini nanti bisa ke kelurahan. Jadi itu yang diberikan. Jadi bagaimana melakukan penguatan di tingkat-tingkat tadi kabupaten kota, kecamatan dan kelurahan. Apakah memang pihak dari BKMT Sumut ini Bu tahu progres yang diberikan oleh setiap kelurahan kecamatan? Apakah memang sering ada rapat-rapat triwulan atau caturwulannya kan? Bagaimana tahunya program ini berjalan di kelurahan dan kecamatan? Kalaulah pihak dari Ibu tidak pernah memonitoring atau tidak pernah mengadakan rapat atau ketemu dengan kabupaten kota yang lain? Nah, kalau kita gini, kalau untuk katakanlah dari bawah dulu ya, level-nya itu, jadi dari kelurahan atau dari desa, nah itu akan ada rapat-rapat dari kelurahan dan nanti di kecamatan, pihak kecamatan. Nah, pihak kecamatan juga akan menyampaikan kepada kabupaten kota. Nanti dari kabupaten kota itulah yang akan juga men-sharekan ke wilayah. Itu yang dilakukan saat ini. Jadi memang tidak semua kegiatan atau progres dari program-program yang di bawah ini itu langsung diketahui oleh wilayah. Jadi memang harus ada komunikasi antara kabupaten kota dan kecamatan, kabupaten kota sampai ke wilayah. Terima kasih banyak Bu Liza. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Artinya seluruh masyarakat Indonesia ataupun yang menyaksikan channel ini akan tahu apa sih BKMT ini yang ada di kelurahan, kecamatan, dan kota Madia, bahkan kabupaten lainnya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat, Ibu Liza diberikan kesehatan untuk menjalankan amanah ini, dan masyarakat akan tahu lebih luas lagi BKMT karena usia sudah 41 tahun. Dan yang terpenting sebenarnya BKMT itu tidak hanya dakwah di persoalan religi, tetapi dakwah itu bisa untuk kesehatan, untuk untuk persoalan sosial yang ada masyarakat. Jadi itu supaya apa? Supaya kita bisa lebih luas lagi, tidak hanya tercakup hanya di lingkungan religi ibadah saja. Karena itu pun ibadah. Benar. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu ya. Sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.